Ya, Alkitab berkata Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita mau memutuskan hal-hal baik terjadi dalam hidup kita, mulailah dari perkataan-perkataan baik yang kita pilih, yang kita ucapkan dari perkataan kita. Amin. Ya saudara, senang sekali bisa ada di tempat ini lagi. Saya percaya ini tempat yang luar biasa, bukan karena tempatnya, tapi karena Tuhan hadir. Dan saya percaya juga berkat besar Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini adalah keluarga di dalam Tuhan, yaitu orang yang ada di kanan kiri kita. Amin. Baik, nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang menentukan begitu banyak hal dalam hidup kita adalah perkataan Tuhan yang kita izinkan ada dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengizinkan ruang luas buat perkataan firman, nanti perkataan firman yang akan berpengaruh besar dalam segala aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, artinya waktu kita duduk dengar firman Tuhan 30 sampai 40 menit ke depan nanti, saudara sedang mengizinkan apa yang Tuhan mau jadi terjadi dalam hidup kita. Mulainya dari izinkan firman yang kita dengar ini menjadi realita di dalam hati kita masing-masing. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, berikanlah tempat yang luas buat firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai perkataan Yesus yang sangat penting dalam hidup kita, ada satu perkataan yang saya ingin share pada pagi hari ini. Sesuatu yang sangat penting dan sangat luar biasa kalau kita menjalankannya. Perkataan apa itu Bapak Ibu? Waktu Yesus berkata, berbahagialah. Saya ulangi. Waktu Yesus berkata, berbahagialah. Saudara, kata berbahagia itu keluar dari perkataan Yesus, supaya kata berbahagia tidak bisa keluar dari perkataan siapapun atau apapun. Tidak ada formula kebahagiaan yang diberikan Tuhan pada seseorang atau sesuatu. Jadi saudara tidak pernah bisa akses yang namanya happy di hati, bahagia, kalau bukan dari perkataan Yesus yang kita izinkan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting? Saya kasih contoh. Hari ini banyak orang tua itu sulit bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang tua tanpa sadar meletakkan kebahagiaannya pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Betul gak? Pernah dengar gak orang tua ngomong gini? Nah, kalau kamu juara, kalau kamu rajin doa, kalau kamu datang ke gereja, bangganya papa mama ini. Dan bukan cuma papa mama, marga kita itu harum di antara keluarga-keluarga yang lain. Tuhan akan dipermuliakan, gereja akan dipermuliakan. Berjuanglah supaya berhasil. Nah, sampai situ aman. Tapi biasanya ada kata selanjutnya. Tapi jangan sekali-kali kamu gagal. Camkan baik-baik. Kalau kamu gagal, kamu bikin malu orang tua, bikin malu marga, malu-maluin. Kalau kamu gagal, kamu buat papa mama tidak bahagia. Lihat, harusnya orang tua cari kebahagiaan langsung pada sumbernya, bukan pada keberhasilan dan kegagalan anak-anak. Makanya saudara, buat anak-anak hari ini, kalau orang tua dulu mempercayai keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Anak-anak sekarang berkata, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Mereka nggak mau terbuka. Karena kenapa mereka takut dengan yang namanya ketahuan? Kalau mereka ketahuan sesuatu yang buruk, orang tua auto tidak bahagia. Kenapa orang tua harus cari kebahagiaan dari perkataan Yesus? Supaya waktu anak gagal, kita tetap bahagia. Dan kita tidak mencari kebahagiaan di pundak anak.
Makanya saudara, paling berat jadi anak hari ini adalah bahagiakan orang tua. Padahal bukan tugas orang anak-anak membahagiakan orang tua. Orang tua mau bahagia cari Yesus. Bukan tunggu anak berhasil atau enggak. Makanya gini, saudara punya anak, ini dengarkan saya baik-baik. Hari ini ajak anak-anak, di sini mungkin juga ada anak-anak ya. Datang ke acara keluarga makin sulit, betul nggak? Ada aja alasannya. Gak mau ngumpul keluarga. Kenapa? Saya beritahu Bapak Ibu. Buat banyak anak-anak, kumpul keluarga itu bukan hanya sekedar kumpul, tapi ajang saling pamer biasanya. Waktu kumpul sering dengar ini gak? Loh, anakmu yang bontot belum bisa jalan. Masa umur segitu belum bisa jalan? Loh, dia gak bisa ngomong. Emang gak dilatih sama mamanya? Emang gak didoain? Loh, dia gak kuliah di kampus ini. Masa cuma sekolah negeri? Nilainya cuma segitu, emang gak didoain? Loh, siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Lihat, kenapa orang cari kebahagiaan yang cari keluarga hari ini? Makanya banyak orang tua push anaknya, belajar kamu, berdoa supaya nilaimu bagus. Baik, tapi ada pesan sponsor. Supaya apa kok? Supaya kamu jangan kalah sama sepupumu lah. Gak bisa, lalu makanya nih saudara ya, kita tertawa. Tapi hari ini 70% bimbingan pranikah yang saya lakukan, anak-anak yang mau nikah memutuskan child free, gak mau punya anak. Beberapa memutuskan lebih happy adopsi anjing dibanding punya anak. Maksud saya gini, saudara, kalau kita nggak bisa akses kebahagiaan langsung dari perkataan Yesus, kita akan minta kebahagiaan dari istri, suami, mertua, dan anak-anak. Seperti saya bilang tadi, tidak diberikan akses bahagia pada suami dan istri. Kita sudah ke distract ya soalnya dari film anak-anak, sudah tahu ya. Dari zaman kita yang kecil dulu sama yang sekarang, dari zaman Cinderella sampai yang Disney sekarang, semua akhirnya biasanya ciuman, betul gak? Aneh ya film anak-anak. Lalu berkata gini, maka mereka hidup bahagia selama-lamanya. Iya, karena 2 jam filmnya. Coba Cinderella 20 tahun pernikahannya. Kita lihat bahagia atau tidak. Betul gak? Makanya orang berpikir sekarang salah satu akses bahagia adalah nikah. Nah, itu lagi yang membuat anak-anak malas datang ke acara keluarga. Ditanya terus, kapan nikah? Kapan punya anak? Nanti pakai susu formula atau ASI eksklusif, ya kan? Nanti mau sesar atau mau normal, nggak ada habisnya. Karena apa? Pertanyaan itu hanya memuaskan kebahagiaan kita. Padahal nggak ada ujungnya. Ini dengar baik, saudara. Di gereja ini, di gedung ini, kan nanti rencana mau pindah ya, bro. Nah, amin. Ya. Nah, tapi saudara tahu bahwa hotel ini juga menyediakan fasilitas pernikahan kayak yang lagi dilangsungkan di bawah, betul kan? Ya. Kata bahagia itu sangat sering muncul di acara pernikahan. Selamat berbahagia, selamat bahagia, betul kan? Sehingga seorang berpikir salah satu akses kebahagiaan adalah pernikahan. Sedangkan hari ini banyak orang memutuskan berhenti menikah untuk bahagia juga. Jadi ada yang berhenti nikah untuk apa? Bahagia. Ada yang mau nikah untuk apa? Bahagia. Ada yang belum punya anak lalu tidak bahagia. Ada yang nggak punya anak lalu bahagia. Nah, bahagia itu berarti patokan unsurnya di mana? Ya kan, buat anak-anak muda kuliah di luar kota mungkin bahagia, tapi ada yang kuliah di luar kota lalu tidak bahagia. Jadi bahagia itu di mana? Ada yang kuliah sesuai dengan jurusan bahagia, ada yang tidak sesuai jurusan tapi bahagia. Nih, saya tanya Bapak Ibu, pernah lihat fenomena ini nggak? Juara 1, juara 2, juara 3. Yang juara 3 lebih happy dibanding juara 1. Pernah lihat? Mungkin nggak? Saudara kalahkan seseorang, saudara kalahkan secara bisnis, saudara kalahkan secara apapun, tapi orang yang saudara kalahkan lebih happy dibanding kita. Itu sebabnya perkataan ini harus menjadi tempat yang luas. Mau bahagia, cari langsung pada Yesus. Amin.
Saudara, saya temukan ada orang naik gaji tidak bahagia. Ada banyak orang lebih tidak bahagia ketika sukses dibanding jauh belum sukses. Ada orang lebih bahagia ketika nggak punya apa-apa. Wah, Bapak belum merasain aja sih. Bapak udah, orang bilang gini, Bapak udah ngalamin banyak. Saya kan belum, Pak. Tapi banyak orang setelah dapat semuanya, lalu tidak bahagia. Tukang roti mati kelaparan. Kesepian di tengah keramaian. Kalau saya kasih judul pagi ini, diberkati tapi tidak bahagia. Karena bentuk bahagia tidak pernah ada di berkat atau apapun. Yang setuju katakan amin. Lihat, anak Tuhan tanpa sadar berpetualang mencari kebahagiaan. Ya, orang sering ngomong gini, mendingan kamu datang ke gereja situ dibanding gereja sini. Kenapa? Karena di sana pujian penyembahannya lebih ngangkat dibanding pujian penyembahan di sini. Loh, kenapa nyarinya itu? Berarti kebahagiaan bergantung pada instrumen pujian penyembahan. Betul gak, saudara? Kamu datang deh ke ibadah kedua, misalnya kalau ada beberapa ibadah. Kenapa? Ke ibadah kedua, pembicaranya lebih nendang dibanding pembicara satu. Jadi orang akan mencari kebahagiaan berdasarkan untung rugi. Betul gak, saudara? Itu yang dipahami oleh generasi sekarang. Mau bahagia, carilah segmen untung rugi. Saudara dengar baik, saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Bukan tugas gereja membahagiakan Bapak Ibu, bukan tugas kita datang mencari kebahagiaan di sini. Langsung pada perkataan Yesus yang Dia izinkan. Makanya Dia bilang, akseslah kebahagiaan langsung. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Kata bahagia yang datang dari firman itu bukan seperti anak tangga naik-naik ke puncak gunung, sudah. Misalnya, berbahagialah kalau kamu diberkati, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, kesehatanmu diberkati, hidupmu diberkati, semua yang kamu kerjakan berhasil. Itu kan kita digambarkan kalau semuanya itu sesuai yang kita mau, bahagia. Betul? Nih saya kasih contoh. Ada dua pertandingan sepak bola. Tim A lawan tim B. Oke? Tim A punya penggemar anak-anak Tuhan. Ternyata tim B juga. Lalu tim A mulai berdoa. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kalau tim A di pihak kami, siapakah lawan tim A dalam nama Yesus? Tim B nggak mau kalah. Diajak orang berkumpul. Kenapa? 2-3 orang berkumpul, minta apa saja akan diberikan. Dan yang diminta adalah tim B yang menang. Tim A mulai lanjutkan doa, mintalah, carilah, dan ketuklah. Tim B juga mulai bernyanyi, aku anak raja, kau anak raja. Masalahnya tim B juga anak raja. Pertanyaan saya, perhatian baik-baik. Karena banyak orang tidak bahagia karena tidak mengerti ini. Tuhan dengar yang mana? Dua-duanya nggak bisa, karena ada yang menang, ada yang kalah. Mana ada pertandingan menang bersama, Bapak Ibu? Nggak ada. Tuhan dengar yang mana? Tuhan dengar yang mana? A atau B? Artinya, begitu pertandingan dimulai, harus ada yang bahagia dan harus ada yang tidak. Betul? Makanya orang yang bisa akses kebahagiaan, dia nggak cuma berdoa supaya menang, dia juga doa supaya apa? Nggak nangis kalau kalah dan nggak nganggap yang menang selalu curang. Karena bahagia tidak tergantung menang kalah. Setuju gak? Nih, saya beritahu Bapak Ibu. Kan di sini ada beberapa anak-anak dan ada juga tadi anak-anak yang kita doakan. Suatu momen yang nanti anak-anak ini kita doakan paling nggak suka itu apa? Saya kasih bocoran Bapak Ibu. Penerimaan rapot. Benar? Kenapa? Ini alasan saya. Karena penerimaan rapot adalah momen di mana begitu banyak anak dan orang tua, tapi yang bahagia cuma satu keluarga aja. Karena yang ranking satu cuma satu orang. Saudara bisa bayangkan orang tua yang anaknya juara kelas,
akan bilang gini, inilah bukti dari orang yang mengandalkan Tuhan. Orang tua yang serius, rajin memberi, tertanam di gereja dan melakukan kehendaknya, anaknya juara kelas. Pertanyaan saya, ranking 2 sampai terakhir bagaimana? Kenapa bahagia hanya diletakkan pada ranking? Kenapa bahagia selalu diletakkan pada siapa menang, siapa kalah? Bahagia harus dikembalikan pada perkataan Yesus yang diakses lewat kita. Amin. Makanya gini, Bapak Ibu, biasanya kalau worship leader nanya ini, siapa di sini yang mau bersaksi? Percayalah, kebanyakan orang mulai nunduk kepala, takut ditunjuk. Betul gak? Makanya ruang kesaksian kan jarang hari ini. Saya beritahu Bapak Ibu, kenapa orang hari ini mulai berpikir tidak mau bersaksi? Karena kesaksian sejati hanya diletakkan pada sukses story-nya, supaya orang bahagia. Jadi kalau belum sukses story, belum happy ending, orang gak mau bersaksi. Kenapa? Nanti yang dengar gak bahagia. Misalnya orang saksi gini, saudara 5 tahun lalu dokter vonis saya sakit. Puji Tuhan, hari ini saya bersaksi kebaikan Tuhan. Tuhan baik, dokter vonis makin parah saya. Gak bahagia langsung kan? Padahal dia bisa tutup dengan gini, tapi saya makin percaya Yesus, saya makin cinta Yesus, saya makin melayani, dan saya percaya suatu saat bilur-bilur yang menyembuhkan. Nah, karena kebahagiaan selalu ditaruh di ending, sukses story gitu. Makanya kesaksian hanya memberi ruang pada itu dulu. Amin. Karena hidup ini tidak segampang itu. Saudara, saya pernah lewati banyak momen tidak bahagia ketika hidup dalam Tuhan. Dulu alasannya memang bayar harga. Emang begitu orang ikut Tuhan. Ya, kenapa? Karena begini pola hidup saya dalam Tuhan. Tiap pagi saya doa, oh Tuhan tidak hujan dalam nama Yesus. Oh Tuhan tidak macet dalam nama Yesus. Kemanapun saya pergi, karena tinggal di Jakarta, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kemanapun saya pergi, anak raja dapat parkir duluan. Saya pencet lift, saya dapat duluan. Kalau ada bonus, saya dapat duluan. Kalau ada ke gereja, saya dapat bangku yang terbaik. Kalau ada pendeta mendoakan, saya duluan didoain. Saya duluan diberkati. Lalu tidak bahagia. Kenapa? Hujan, macet. Betul ya? Saudara kalau saudara doa ya, oh Tuhan, tidak ada mustahil buat Tuhan. Setiap kali weekend atau long weekend di daerah Cipanas dan Puncak, lancar jaya 9 jam kemarin, betul kan? Jadi bukan masalah bahagia yang dimaksud Tuhan, bukan masalah doa dijawab atau tidak. Akses saja langsung bahagia. Artinya kamu tetap bisa bahagia sekalipun macet 9 jam. Kalau nggak macet juga bisa bahagia. Tapi ini yang dimaksud, sehingga orang tuh tidak berpetualang cari untung rugi. Saudara bayangin, anak muda sekarang kalau minta didoain tuh kayak gini, Kak, doain. Apa nih? Ada 5 calon pasangan hidup saya. 5. Kenapa ganjil gak genap? Pokoknya 5. Apa doanya? Biarkan Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan, supaya di antara 5 ini mana yang paling terbaik buat saya, gitu kan? Terus saya bilang apa? Hei anak muda, jangan sombong dan belagu. Kenapa Kak? Belum tentu 5-5-nya mau sama Kak. Nih, yang terbaik pasti cari yang terbaik juga. Betul gak? Kita berpikir semua tuh tentang kita, lalu kita bahagia. Betul gak saudara? Yang terbaik akan nyari yang terbaik juga. Jadi belum tentu semua skenario harus terjadi seperti yang kita mau lalu kita bahagia. Nah, kedahsyatan ikut Tuhan adalah ketika skenarionya tidak sesuai, kita tetap bisa akses bahagia. Makanya kan yang tadi worship leader katakan, satu kata, ayat kesukaan ayat hafalan anak sekolah minggu. Bersukacitalah senantiasa. Udah habis sampai situ. Artinya bersukacitalah tanpa sebab, tanpa sesuatu. Paulus berkata itu karena dia tahu, dia pernah dengar Yesus berkata dalam sebuah khotbahnya di bukit, berbahagialah, ucapan berbahagia. Nah, kalau saudara dengar lagu-lagu dulu kan,
Oh giranglah, gitu ya. Ku berbahagia. Artinya ada satu sukacita yang datang dari perkataan Tuhan. Amin. Baik, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Saudara, buka dengan saya Kisah Rasul 20, lalu ayatnya yang ke-35. Di ayat ini Yesus memberikan sebuah instruksi bagaimana kebahagiaan itu mudah diakses. Saya ulangi, Yesus memberikan sebuah instruksi di mana kebahagiaan itu mudah diakses siapapun. Oke, kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, semua siap? 2, 3. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan pekerjaan demikian harus seperti orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Lihat, Yesus memberikan sebuah akses menuju kebahagiaan yang tidak pernah mudah dan sama di pikiran banyak orang hari ini. Mau bahagia, ini aksesnya. Lebih banyak memberi daripada menerima. Saya tanya Bapak Ibu pagi hari ini, buat kita, mana lebih buat kita bahagia? Mendapatkan subsidi atau memberi subsidi? Oh, itu mau saya tanya, Pak. Saya tanya, lebih bahagia mana? Diongkosin pulang gereja atau Bapak Ibu yang mengongkosi? Itu juga mau saya ditanya, Pak. Bahagia mana pulang dari sini? Ditraktir makan atau mentraktir makan? Itu mau saya ditanya, Pak. Betul nggak? Lihat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang buat kita bahagia? Didoakan atau mendoakan? Mana yang buat kita bahagia? Dilayani atau melayani? Mana yang buat kita bahagia? Diprioritaskan. Contoh ya, kalau weekend kan di jalan tol di jalan puncak itu kan banyak banget orang yang merasa perlu diprioritaskan. Ya, pakai klakson tertentu, pakai lampu kelap-kelip, minggir, saya lebih prioritas dari kamu, minggir, gitu kan. Mana yang buat kita bahagia? Kasih prioritas atau memberi prioritas? Nah, bahagia bukan tergantung golden hand, tapi golden heart. Hati, bukan tangan. Nah, makanya hari ini banyak orang tuh digiring pada ambillah sebanyak-banyaknya. Ambillah sebanyak-banyaknya, maka kamu bahagia. Lihat mana yang bisa buat, lihat peluang. Yang dilakukan generasi muda hari ini. Milih gereja, milih pasangan hidup. Dari 5 gereja mana yang paling menguntungkan saya? Mana yang paling bisa buat saya dapat kerjaan, pasangan hidup, uang jajan dan sebagainya. Dan banyak gereja juga menyediakan begitu banyak fasilitas. 5 keuntungan kalau kamu tertanam di sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Wah, gitu kan. Saudara akan lihat itu semua. Saudara akan lihat itu semua. Benar. Fenomena itu. Kalau kamu di sini, kamu akan dapat makan pagi, makan siang, makan malam, dapat snack, ada promo menguntungkan. Wah. Jadi orang akan bermain di branding itu berdasarkan untung rugi. Karena hari ini orang mencari kebahagiaan hanya dari untung rugi. Sedangkan kebahagiaan yang dari Yesus menghancurkan sistematis untung rugi kita. Kasih kekuatan daripada minta kekuatan lebih membahagiakan. Jadi kalau saudara punya masalah keuangan lalu tidak bahagia, satu cara bahagianya adalah bukan hanya terima uang, doakan 10 orang yang punya masalah keuangan juga, lalu bahagia. Kalau saudara lapar dan gak punya kemampuan makan, cari 10 orang yang lapar juga, doakan mereka. Kalau saudara di sini punya usaha, lalu menurut saudara tidak terlalu bertumbuh, cari kompetitor, saingan-saingan, doakan saingan. Karena bukan hanya keuntungan yang buat kita bahagia, tapi perkataan Yesus. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Saya khawatir
kita akan melihat banyak kegagalan hari-hari ini. Jujur, banyak orang hanya mampu mengasihi sejauh keberhasilan, betul gak? Kiper tahan 100 bola, nggak kebobolan, nggak ada yang ingat. Satu kebobolan diingat seumur hidup. Kalau saudara pernah dengar pemain sepak bola Kolombia bernama Andreas Escobar, itu legend, tapi legendnya luar biasa. Di menjelang akhir pertandingan penting, Escobar melakukan gol bunuh diri yang mengakibatkan Kolombia kalah. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ditembak mati oleh penggemar dan bandar bola. Dengar baik, orang gak akan bisa terima kegagalan kita. Orang gak akan bisa terima kekurangan kita. Kenapa? Mereka tidak bahagia. Kegagalan membuat orang tidak bahagia. Sedangkan kegagalan terkadang itu menjadi realita. Makanya orang sembunyikan dalam-dalam kegagalan. Makanya buat banyak anak Tuhan hari ini, paling penting apa? Menutupi apa yang bisa ditutupi. Tapi dalam momen tertentu orang tidak akan bahagia karena dia tahu yang di sini sebenarnya beda sama yang dilihat orang. Berapa dari saudara letih munafik, letih. Kita tahu, tapi harus dilakukan demi membahagiakan orang tua. Soalnya banyak anak-anak buat sesuatu yang menyakiti hatinya demi papa mamanya bahagia. Jadi tidak ada lagi ruang gagal. Hampir tidak ada lagi ruang gagal. Akseslah kebahagiaan supaya ketika kegagalan terjadi kita tetap bisa akses bahagia. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Kalau saudara mau cari kesalahan seseorang, gak perlu waktu lama, pasti ketemu. Siapa yang saudara mencari kesalahan? Saya, Pak Gembala, gereja, pemerintah, presiden, siapapun, pasti ketemu. Dan ternyata banyak orang langsung tidak bahagia kan ketika mereka ketemu. Aha, ternyata lalu dia tidak bahagia. Nah, pentingnya bahagia ketika ketemu, hati ini tetap bisa akses perkataan yang berkata, berbahagialah, berbahagialah. Makanya ini bukan mengenai lagi kota besar, kota kecil, gereja besar, gereja kecil. Ini mengenai kebahagiaan. Makanya buat saya saudara, sebagai penutup, indikator sebuah gereja itu sehat, rukun, bukan sound systemnya, bukan ramenya orang datang, bukan dinginnya AC, bukan pembicaranya, bukan programnya, bukan hingar-bingar yang hari ini banyak orang lakukan. Yang setuju katakan amin. Indikatornya rukun, udah itu, rukun aja, itu udah tercapai. Tujuan dan pencapaian tercapai. Nah, orang sekarang mengorbankan kerukunan demi berkat, demi pencapaian. Nah, kalau saudara datang ke beberapa gereja kota besar, saudara kan kaget. Kenapa? Karena gini saudara, kadang-kadang di satu gereja saya diundang, Pak, Bapak diundang siapa Pak? Loh, saya di gereja diundang siapa? Oh enggak Pak, maksud kami Bapak tuh diundang bapaknya atau anaknya Pak? Karena bapaknya itu lantai 6, anaknya lantai 2. Oh, pecah kongsi. Tapi buat orang nggak apa-apa, nggak rukun nggak apa-apa. Lihat, dengar baik-baik, nggak rukun nggak apa-apa. Yang penting diberkati, semuanya berjalan dengan baik. Orang tutup mata dengan ketidakrukunan dan menutupi dengan keberhasilan sebuah penghasilan dan pelayanan. Itu harus dihentikan. Supaya kita tahu bahwa sungguh alangkah indahnya bila semua hidup rukun bersama. Maka ada berkat yang diperintahkan. Saudara, Gunung Hermon, Bukit Sion. Gunung Hermon itu lagi perang di Lebanon sekarang. Gunung Sion itu jauh. Ibaratnya embun dari Cipanas ke Tanjung Priuk. Tidak mungkin. Gak mungkin. Kenapa jadi mungkin? Karena diperintahkan Tuhan. Artinya indikator berkat yang diperintahkan Tuhan, rukun bersaudara. Jadi saya berdoa tempat ini senantiasa dianugerahkan kerukunan. Amin. Mari kita berdoa.